Di sini ada sesuatu yang bikin kaget sebenarnya. Nah, di sana itu adalah lulusan Bachelor of Science in Marketing di MBAS dan wajahnya terpampang besar. Ini saya lagi di salah satu kampus yang ada di Singapura, tapi ini bukan kampus saya, ini kampusnya Mas Ibran. Ini adalah front office dari kampus MBAS. Nanti kita lihat di dalamnya itu ada apa. Di sini ada sesuatu yang bikin kaget sebenarnya. Nah, di sana itu adalah lulusan Bachelor of Science in Marketing di MBAS dan wajahnya terpampang besar kan. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang galuh di sini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disalahkan universitas. Logika mana? Saya kan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi. Sekarang tanya kenapa di Kasmen hanya itu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Nah, iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Panci. Roy Suryo ini ternyata wawasannya bagai katak dalam tempurung. Di Singapura itu ada 229 afiliasi resmi dari universitas luar negeri, termasuk Bradford di nomor 131. Ijazahnya ya dari Bradford, UK. Tapi lokasinya itu di Singapura gitu. Jadi gini aja kan gampang sekali dipatahkan. Tapi kebohongan seperti ini begitu masif muncul, begitu sering di media mainstream. Katanya peneliti, kok main asal asbun gitu loh, asal bunyi gitu kan dalam persoalan ini. Baik dari segi pendidikan, baik juga dari segi hal-hal yang sifatnya hukum ya dalam konteks ini. Singapura loh ya, di mana penegakan hukum itu sangat luar biasa. Tadinya saya memang nggak terlalu ikut campur urusan politik di Indonesia lah, karena tiba-tiba ramai. Terus jadi saya lihat beberapa cuplikan oleh beberapa orang yang di televisi nasional, mereka memberikan penjelasan yang agak kurang masuk ya, maksudnya agak kurang tepat penjelasannya. Jadi mereka punya informasinya itu tidak lengkap. Pengetahuannya mungkin terbatas, tapi mereka bisa dengan berani menyampaikan opini pribadi, kemudian disertai mengolok-ngolok. Itu saya jadi kayak, kok gini ya? Jadi kayak tontonan yang kurang beradab jadinya kan. Jadi saya di sini tuh cuma mau meluruskan biar masyarakat Indonesia tahu ini loh perbedaannya sistem pendidikan di Indonesia sama Singapura memang beda gitu. Memang saya sama-sama alumni di sekolah yang sama. Beda tahun juga ya, kan beliau masuk 2007 sampai 2010, saya baru masuk 2018 dan saya selesai 2021. Tapi saat saya masuk ke kampus tersebut, saya masuk dari baru cek lokasi, baru cari-cari kampus lah sampai saya akhirnya mendaftar di situ. Di situ memang di pintu masuknya itu kan kaca-kaca. Di situ ada foto beliau. Itu yang membuat saya waktu itu makin yakin untuk memilih sekolah MBAS. Dan di saat beliau masuk, saya yakin itu pun kualitasnya bagus. Dia masuk 2007 loh, sudah berapa belas tahun dari sekarang kan? Betul. Jadi saat itu 2018 nggak cuma foto Pak Gibran, jadi ada beberapa alumni lain yang terkenal. Salah satunya itu putrinya Presiden Mugabe juga kuliah di situ. Ya, jadi beberapa foto alumni yang terkenal dipasang di situ. Nah, makanya itu 2018 kan memang beliau belum jadi wali kota, tapi saat itu kan sudah jadi anaknya presiden kan. 2014 Pak Jokowi sebagai presiden ya mungkin ada kebanggaan tersendiri juga buat MBAS kalau ini loh anaknya presiden kuliah di sini gitu kan. Teman-teman sekalian, mari kita buka mata lebar-lebar. Hari ini kita sedang menyaksikan sebuah drama politik yang seolah tak ada habisnya. Sasarannya jelas. Bukan lagi hanya Presiden Jokowi, tetapi kini anaknya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Isu yang dimainkan masih sama, klise dan basi, tuduhan ijazah palsu. Ya, tuduhan murahan ini kembali digoreng oleh sosok-sosok yang dulu gagal membuktikan klaim mereka terhadap Jokowi. Nama-nama seperti Rismond dan Roy Suryo yang entah kenapa masih punya keberanian tampil di ruang publik muncul kembali, seakan ingin menegaskan eksistensinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar mencari kebenaran? Atau hanya haus perhatian, memanfaatkan isu murahan demi menggiring opini publik? Lihat bagaimana pola ini berulang. Ketika gagal membuktikan ijazah Jokowi palsu, mereka alihkan bidikan ke Gibran. Padahal Gibran sudah jelas, terbuka, bahkan berulang kali menegaskan semua ijazah yang ia miliki adalah asli, sah, dan diperoleh dengan proses yang benar. Bahkan ketika ditanya awak media, Gibran dengan ringan menjawab, "Tidak masalah, silakan saja bertanya. Kalau masih ngeyel, ya biarkan saja." Jawaban singkat tapi keras. Itu bahasa orang yang percaya diri, orang yang tidak punya beban, orang yang tidak sedang menutupi sesuatu. Sekarang mari kita bandingkan. Di satu sisi ada seorang wakil presiden muda yang lahir dari proses politik, yang sah secara hukum, yang sudah membuka diri dan menunjukkan dokumen pendidikannya. Di sisi lain,
Ada segelintir orang yang pekerjaannya hanya mengulang-ulang tuduhan tanpa dasar, membungkusnya dengan bumbu kebencian, lalu menjualnya seakan-akan itu perjuangan demokrasi. Apakah itu demokrasi? Tidak. Itu fitnah yang dibungkus opini. Itu pembunuhan karakter yang dilabeli kritik. Demokrasi bukan untuk melukai harkat orang lain. Demokrasi bukan panggung untuk menelanjangi manusia dengan hinaan, makian, dan tuduhan palsu. Demokrasi adalah ruang untuk menguji gagasan, bukan menyerang martabat. Teman-teman, mari kita jujur. Kalau benar tujuan mereka adalah mencari kebenaran, bukankah seharusnya mereka menghargai fakta yang sudah ditunjukkan? Tapi apa yang terjadi? Meski bukti ditunjukkan, mereka tetap ngeyel. Mereka terus menyerang. Artinya apa? Artinya, sejak awal mereka tidak pernah peduli dengan kebenaran. Yang mereka cari hanyalah bahan bakar kebencian. Dan disinilah ketegasan Gibran patut diapresiasi. Ia tidak panik, tidak emosional, tidak ikut-ikutan mengumbar kata-kata kasar. Ia hanya berkata, tidak masalah. Kalau mau tuduh, tuduhlah. Kalau mau nengeyel, biarkan. Inilah sikap seorang negarawan muda. Tenang, percaya diri, dan berdiri di atas kebenaran yang ia yakini. Bandingkan dengan mereka yang menyerangnya. Bukannya memberi data baru, bukannya menunjukkan bukti valid, mereka hanya mengulang fitnah, menggaungkan keraguan, dan menebar kebencian. Sikap seperti ini bukan saja memalukan, tapi juga merusak fondasi demokrasi kita. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang adil, yang menjunjung tinggi martabat manusia. Bukan demokrasi yang dipelintir untuk menghancurkan lawan dengan gosip murahan. Maka mari kita tegaskan, Gibran adalah korban fitnah politik, namun ia bukan korban yang lemah. Ia adalah sosok yang tegas, konsisten, dan percaya diri karena ia tahu kebenaran selalu berpihak pada mereka yang jujur. Teman-teman, jangan pernah tertipu dengan retorika palsu yang dibalut jargon demokrasi, karena pada akhirnya fitnah akan gugur. Sedangkan kebenaran akan tetap berdiri. Sekarang mari kita bedah lebih dalam. Pertanyaan pentingnya adalah, kenapa isu ijazah ini selalu digoreng? Mengapa Jokowi dulu diserang dengan tuduhan palsu soal ijazah, dan sekarang Gibran mengalami pola yang sama? Jawabannya sederhana, karena mereka sudah kehabisan amunisi politik. Ketika gagal menyerang dengan gagasan, ketika kalah di arena demokrasi yang sah, mereka mencari jalan pintas, merusak nama baik lawan dengan fitnah. Karena mereka tahu, bagi sebagian orang, isu pendidikan dan ijazah adalah isu sensitif. Mereka tahu sebagian masyarakat mudah digiring untuk meragukan integritas seseorang hanya lewat satu kata, palsu. Tapi teman-teman, mari kita berpikir jernih. Kalau benar ijazah itu palsu, apakah mungkin Gibran bisa melewati semua proses administratif dan hukum sebelum ditetapkan sebagai calon wakil presiden? Apakah mungkin Komisi Pemilihan Umum, lembaga negara, dan seluruh perangkat hukum Republik Indonesia kecolongan? Tidak masuk akal. Justru di sini kita bisa melihat motif sebenarnya. Isu ijazah bukanlah upaya mencari kebenaran, tetapi senjata politik untuk mencoreng wajah seorang pemimpin muda yang kini berada di posisi strategis. Mereka ingin membuat Gibran kehilangan legitimasi di mata publik, bukan dengan fakta, tapi dengan fitnah. Mari kita lihat cara mereka bekerja. Roy Suryo misalnya selalu tampil seolah-olah akademis dengan bahasa teknis yang dibuat-buat. Tetapi ujung-ujungnya tetap saja nihil bukti. Rismon pun sama, penuh semangat menyerang, tetapi kosong data. Yang mereka jual bukan fakta, melainkan persepsi. Dan persepsi inilah yang mereka harapkan bisa menjelma jadi kebencian massal. Namun mereka lupa satu hal. Rakyat Indonesia sudah jauh lebih cerdas. Publik bisa membedakan mana kritik yang berbasis data dan mana tuduhan murahan yang hanya berbentuk fitnah. Dan ketika publik menyaksikan Gibran menjawab dengan santai, penuh percaya diri, mereka justru melihat keteguhan seorang pemimpin muda yang tidak goyah meski dihantam badai fitnah. Teman-teman, ini penting untuk kita garis bawahi. Fitnah tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Fitnah mungkin bisa bising sesaat, tapi ia akan hancur oleh beratnya fakta. Sebaliknya, kebenaran mungkin pelan, tapi ia kokoh dan akan tetap berdiri. Dan disinilah perbedaan kelas terlihat jelas. Mereka yang menuduh, menebar kebencian, menjerit-jerit tanpa data, hanyalah penonton gaduh dalam panggung demokrasi. Sementara Gibran, dengan sikap tenangnya, menunjukkan kelas seorang pemimpin. Maka kita katakan dengan tegas, hentikan fitnah ini.
Karena sejatinya, yang sedang mereka hancurkan bukan hanya nama Gibran, tapi juga wajah demokrasi kita sendiri. Demokrasi bukan ruang untuk menelanjangi manusia dengan hinaan. Demokrasi adalah sarana untuk membangun martabat bangsa. Dan ingat baik-baik teman-teman, sejarah selalu berpihak pada kebenaran. Fitnah boleh menyerang, tapi ia akan gugur. Sementara kebenaran akan tetap berdiri, kokoh, tegak, dan tak tergoyahkan. Teman-teman, mari kita buka kartu terakhir. Apa yang sebenarnya kita lihat dari drama ijazah ini? Kita melihat wajah politik kerdil. Politik yang tidak mampu bertanding di arena ide, akhirnya memilih jalur paling rendah, fitnah. Lihatlah bagaimana para penuduh seperti Roy Suryo dan Rismond terus berteriak. Mereka berdiri di atas panggung opini, membawa bendera seolah-olah pembela kebenaran. Padahal apa yang mereka lakukan tidak lebih dari menggoreng isu basi untuk menyelamatkan reputasi pribadi yang makin redup. Apakah mereka lupa? Setiap kali mereka mengumbar tuduhan tanpa bukti, yang rusak bukan hanya nama lawan, tapi juga nama mereka sendiri. Masyarakat bisa melihat jelas siapa yang bekerja dengan data, siapa yang cuma bersandar pada kebencian, siapa yang tampil dengan elegan, siapa yang terjebak dalam teriakan murahan. Dan di tengah kegaduhan itu berdirilah seorang anak muda bernama Gibran Rakabuming Raka. Tenang, tidak terbawa emosi, tidak jatuh ke lubang cacian. Ia hanya berkata, tidak masalah, silakan tuduh. Kalau masih nengeyel biarkan. Itu bukan sekadar jawaban, itu tamparan. Tamparan telak untuk semua yang gemar memelintir kebenaran. Bayangkan, seorang wakil presiden muda baru naik ke panggung nasional, langsung digempur dengan fitnah keji. Tapi apa yang terjadi? Ia tidak roboh. Justru dari sini publik melihat, inilah sosok yang berani menghadapi badai. Inilah generasi baru pemimpin bangsa, yang tidak mengandalkan pencitraan murahan, tapi berdiri tegak dengan keyakinan, ijazahnya sah, perjuangannya nyata, dan jalannya bersih. Teman-teman, mari kita belajar sesuatu dari kasus ini. Demokrasi bukan berarti bebas menuduh tanpa bukti. Demokrasi bukan alat untuk menginjak-injak harkat manusia. Demokrasi sejati adalah ruang untuk menguji gagasan, menguji program, menguji visi. Bukan menebar fitnah tentang dokumen pendidikan seseorang. Dan mari kita tegaskan sekali lagi, fitnah mungkin ramai sesaat, tapi ia akan gugur. Kebenaran mungkin tenang, tapi ia akan tetap berdiri. Sejarah tidak pernah mencatat nama besar dari para penyebar kebencian. Sejarah hanya mengingat mereka yang bertahan dengan kebenaran. Maka untuk semua penebar fitnah, sadarilah, semakin keras kalian berteriak, semakin jelas kebusukan motif kalian terlihat. Dan untuk Gibran, teruslah berdiri tegak. Karena bangsa ini butuh pemimpin yang tahan banting, bukan mereka yang hanya pandai menggoreng isu murahan. Ingatlah, teman-teman, fitnah akan gugur, kebenaran akan tetap berdiri. Teman-teman, satu hal yang harus kita pahami, Gibran Rakabuming Raka bukanlah anak muda sembarangan. Jangan pernah remehkan dia hanya karena usianya muda, atau karena ia anak seorang presiden. Mengapa? Karena Gibran sudah membuktikan langkahnya jauh sebelum ia duduk di kursi wakil presiden. Ia pernah diuji sebagai wali kota Solo. Dan apa yang terjadi? Ia berhasil. Ia tidak tumbang oleh cibiran, ia tidak gentar oleh hinaan. Justru dari panggung itulah lahir seorang pemimpin yang matang di tempat kritik, di tempat ujian, dan di tempat fitnah. Dan sekarang, ketika fitnah ijazah diarahkan kepadanya, Gibran menunjukkan keteguhan yang sama. Ia tidak kalang kabut, tidak defensif, tidak jatuh ke dalam perang kata. Ia berdiri tegak dengan satu pesan jelas. Saya punya ijazah asli, saya sudah menunjukkan. Kalau kalian masih ngeyel, silakan saja. Teman-teman, mari kita pikir sejenak. Bukankah sikap ini adalah tanda seorang pemimpin sejati? Seorang pemimpin yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus membalas, dan kapan harus membiarkan kebisingan lewat begitu saja. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan, itu kelas. Sementara para penuduhnya sibuk mengulang narasi basi, Gibran melangkah maju, mengurus bangsa, menjalankan amanah rakyat. Mereka terjebak dalam masa lalu, sementara Gibran sudah menatap masa depan. Itulah bedanya. Dan inilah yang harus kita pahami. Gibran tidak bisa diremehkan. Ia bukan korban pasif, yang hanya diam menerima fitnah. Ia adalah pemimpin muda yang tangguh,
yang menjadikan fitnah sebagai bahan bakar untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia kuat, bahwa ia layak, bahwa ia berdiri di atas kebenaran. Mereka yang menyerangnya dengan isu ijazah palsu ingin menjatuhkan mentalnya. Tapi justru sebaliknya, serangan itu memperlihatkan kualitasnya. Semakin ia difitnah, semakin ia menunjukkan kedewasaannya. Semakin ia digempur, semakin ia berdiri kokoh. Teman-teman, inilah pelajaran besar. Jangan pernah remehkan anak muda yang ditempa badai politik sejak awal karirnya. Karena justru badai itulah yang menjadikannya karang. Dan hari ini kita punya wakil presiden yang bukan hanya simbol regenerasi, tapi juga simbol keteguhan. Dan pesan untuk semua penyerang, hati-hati. Semakin kalian mencoba merendahkan Gibran, semakin jelas bahwa dialah pemimpin yang sebenarnya. Karena orang yang benar tidak butuh teriak keras untuk membuktikan dirinya. Ia hanya butuh berdiri. Dan Gibran sudah berdiri. Fitnah akan gugur, kebenaran akan tetap berdiri. Dan Gibran, ia akan tetap tegak, tak bisa diremehkan. Teman-teman, mari kita akui, serangan terhadap Gibran bukan sekadar soal ijazah. Ini adalah serangan terhadap simbol generasi muda yang mulai menapaki panggung politik nasional. Inilah ketakutan mereka yang masih terjebak dalam politik usang. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa ada sosok muda, segar, dan berani yang kini duduk di kursi wakil presiden. Mereka kira Gibran akan mudah dijatuhkan dengan fitnah. Mereka kira Gibran hanya anak muda yang gampang goyah. Tapi kenyataannya, mereka salah besar. Gibran justru membuktikan bahwa generasi muda tidak bisa diremehkan. Ia tetap berdiri, tetap tenang, tetap percaya diri, sekaligus memberi pesan keras. Politik kotor tidak akan pernah menjatuhkannya. Dan disinilah letak dramanya, teman-teman. Mereka yang menyerang Gibran dengan isu ijazah palsu sejatinya sedang melawan arus besar sejarah. Arus generasi baru yang menolak politik kotor. Arus generasi muda yang ingin membangun bangsa dengan energi, dengan gagasan, dengan kerja nyata, bukan dengan fitnah. Bukankah ini menyedihkan? Alih-alih memberi teladan dengan perdebatan gagasan, mereka justru sibuk mengajarkan kebencian. Alih-alih mendidik publik dengan data, mereka sibuk meracuni ruang publik dengan hoax. Itulah wajah politik lama yang gagal move on. Dan sekarang muncul Gibran. Sosok muda yang bisa saja memilih diam, tapi justru memilih menghadapi. Ia tahu fitnah hanya akan menggugurkan dirinya kalau ia takut. Tapi Gibran tidak takut. Itulah bedanya. Teman-teman, bukankah ini yang kita rindukan? Seorang pemimpin yang tidak larut dalam permainan kotor, tapi tetap teguh dengan cara elegan. Seorang pemimpin yang tidak melawan fitnah dengan fitnah, tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi membiarkan kebenaran menjadi pembela utamanya. Itulah Gibran Rakabuming Raka. Ia bukan sekadar wakil presiden, ia adalah simbol. Simbol bahwa generasi muda bisa tahan banting menghadapi badai fitnah. Simbol bahwa politik bersih masih mungkin tumbuh di negeri ini. Simbol bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kebisingan. Dan untuk para penuduh, dengarkan baik-baik, kalian sedang berhadapan dengan gelombang besar generasi muda. Gelombang yang tidak takut dengan isu basi. Gelombang yang sudah muak dengan kebohongan. Gelombang yang siap melawan politik kotor dengan integritas. Ingat ini, fitnah akan gugur, kebenaran akan tetap berdiri. Dan Gibran, anak muda yang kalian remehkan itu, akan menjadi saksi hidup bahwa generasi muda Indonesia tidak akan pernah tunduk pada politik kotor. Teman-teman, mari kita bertanya keras-keras. Apakah kalian masih percaya ada orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran, tapi caranya dengan menghina dan merendahkan martabat orang lain? Apakah kalian yakin tuduhan ijazah palsu ini murni demi bangsa atau hanya demi syahwat politik murahan? Dan kalau mereka benar punya bukti, mengapa sampai hari ini tak satu pun fakta kuat yang mereka letakkan di meja publik? Itulah pertanyaan yang harus kita lontarkan. Dan jawaban sebenarnya sudah jelas. Tidak ada bukti, tidak ada data, yang ada hanya fitnah. Sekarang bandingkan dengan Gibran. Seorang anak muda yang sudah melewati jalan panjang, diuji sebagai wali kota, kini menjabat wakil presiden. Ia tidak roboh ketika dihantam isu. Ia tidak membalas dengan hinaan. Ia hanya berdiri tegak, percaya diri dan menyatakan, ijazah saya sah. Kalau kalian masih ngeyel, silakan saja. Apakah itu jawaban seorang yang bersalah? Tidak. Itu adalah jawaban seorang yang tahu dirinya bersih. Itu adalah jawaban seorang pemimpin yang tidak mau bermain di lumpur. Karena ia sadar, kebenaran tidak butuh teriak,
kebenaran hanya butuh berdiri. Teman-teman, yang membuat miris adalah ketika bangsa ini butuh gagasan besar, ketika rakyat menanti solusi atas persoalan ekonomi, pendidikan, dan keadilan sosial, justru ada orang-orang yang sibuk menjadikan dokumen pendidikan sebagai senjata politik. Inilah politik kerdil. Inilah wajah mereka yang takut bersaing gagasan, lalu memilih jalur fitnah. Tapi sekali lagi, mari kita tegaskan, Gibran bukan anak muda yang bisa diremehkan. Setiap fitnah yang diarahkan kepadanya justru menjadi bukti betapa ia sedang diperhitungkan. Semakin mereka menyerang, semakin besar panggung yang diberikan kepada Gibran. Semakin keras mereka berteriak, semakin jelas perbedaan kelas antara pemimpin muda ini dengan para penyerangnya. Jadi mari kita putuskan bersama. Kita ingin politik yang membangun atau politik yang menghancurkan? Kita ingin demokrasi yang bermartabat atau demokrasi yang jadi pasar fitnah? Ingatlah ini teman-teman. Sejarah tidak pernah berpihak pada para penebar kebencian. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berdiri di atas kebenaran. Dan Gibran hari ini berdiri tegak di hadapan kita sebagai simbol bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam, meski dicaci, meski difitnah, meski dijatuhkan berkali-kali. Fitnah akan gugur. Kebenaran akan tetap berdiri. Dan Gibran, ia akan tetap melangkah maju. Tak tergoyahkan, tak bisa diremehkan, dan akan menjadi saksi bahwa generasi muda bangsa ini siap melawan politik kotor dengan keberanian dan integritas.